COVID-19 ini membuat para pelaku bisnis mulai melakukan migrasi gitu ya, mendadak offline sepi dan mereka melakukan strategi digital marketingnya. Saya kira kita akan menimba ilmu banyak dari beliau bagaimana strategi yang tepat di era atau di masa pandemi corona yang berlangsung di Indonesia. Kita tahu bahwa kita sejak diumumkan mulai tanggal 2 Maret sampai hari ini saya kira sudah 2 bulan lebih kita memasuki masa pandemi corona di Indonesia. Dan tentunya banyak sekali brand-brand yang kena imbas adanya pandemi corona ini karena memang banyak juga yang mengalami omsetnya drop, Alex gitu ya. Bahkan ada yang bilang sisa 20% gitu ya. Saya kira kita perlu menahkodai bisnis kita secara bijak supaya kita bisa melewati masa COVID-19 ini. Pak Alex, bicara COVID-19 sebelum saya masuk ke sana, apa aktivitas selama yang pasti work from home, Pak. Tapi untungnya semua pekerjaan saya bisa dilakukan dari rumah, jadi nggak masalah juga sih. Ya, sudah terbiasa. Nah, kalau sektor yang lain saya kira sangat terganggu ya. Kalau digital marketing saya kira memang bisa di remote, Pak, ya lah. Iya. Alex ya. Untungnya begitu, Pak. Kangen mall nggak nih, Pak? Kangen banget, Pak. Udah kelamaan di rumah juga sih, bete juga. Udah kelamaan ya, mudah-mudahan segera buka gitu ya. Dan tapi demi keselamatan semua ya, why not? Betul. Tapi berdasarkan berita-berita yang update memang beberapa sudah mulai mengagendakan pemulihan ekonomi, mudah-mudahan sesuai rencana yang diberitakan gitu ya. Betul Pak. Mudah-mudahan cepat, Pak. Cepat ya. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang kali lebar saya kira sesi presentasi dari Pak Alex, tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah digital, strategi pemasaran digital di masa COVID-19. Saya kira saya persilahkan untuk Pak Alex untuk mempresentasikan kurang lebih 20-an menit gitu, Pak Alex. Ya. Oke, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Ini sorry, mungkin saya tadi habis. Oke, kita siap ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam keadaan seperti ini kita lebih baik mengikuti apa kata pemerintah, oke ya. Jadi yang akan kita bahas sore ini adalah bagaimana sih strategi pemasaran digital di masa COVID ya. Jadi tema gambarnya juga saya ya supaya nggak bosen ya. Temanya COVID-19 nih. Ini agak nge-lag sedikit. Nggak bisa ganti nih Patrick. Oh, nggak bisa ngeklik, Pak. Iya, kok aneh ya. Coba sebentar. Saya stop. Ya, masukin baterai bisa nggak? Coba sebentar, Pak ya. Coba saya coba lagi, Pak. Sebentar. Boleh, Pak. Ya. Oke. Pertolongan pertamanya gimana nih? Semua tahu kita sudah dalam masalah yang sangat besar ya. Masalahnya nih untuk semua orang, satu dunia bahkan global ya. Yang pertama kalau saya boleh sarankan ya jangan panik. Ini semua orang juga masalahnya sama gitu ya. Nah, tapi kalau kita ingin dapat solusi, kita coba positive thinking dulu. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan ini itu ya. Yang penting kita positive thinking dulu, kita review keadaan perusahaan kita, gimana nih posisi keuangannya. Kemudian kita review produk kita memungkinkan nggak untuk dijadi substitusi atau bagaimana gitu ya. Dan yang ketiga mungkin kita review juga produksinya.
kalaupun memang produk kita bisa dipakai ya untuk kepentingan orang banyak, coba apakah produksinya bisa memungkinkan ya. Nah, yang kedua, pertolongan pertamanya adalah adaptasi. Banyak yang ngomong begini, adaptasi atau mati ya. Kalau kita hanya menyalahkan keadaan, menunggu keadaan, nggak bisa adaptasi, ya pasti COVID-nya selesai, kitanya juga selesai. Perusahaan kita ya nggak akan eksis lagi gitu ya. Jadi kita harus adaptasi bagaimanapun juga. Ini masalah yang sangat besar, kita harus adaptasi. Ya, pertama kita positive thinking dulu tentunya. Nah, setelah kita adaptasi, kita pastikan juga nih, kita punya nggak data customer, data email, data WA, data nomor telepon, itu penting sekali teman-teman. Ya, kenapa? Nanti akan saya jelaskan kenapanya. Ya, pastikan data customer-nya nih available. Yang keempat sebetulnya ini promosi. Ya, promosi di masa sulit. Kalau saya bilang why not ya. Ini bukan mentang-mentang saya di digital marketing ya, tapi intinya gini. Kalau Anda nggak promosi, Anda akan makin celaka ke depannya ya. COVID-nya selesai, kitanya nggak akan survive perusahaan kita. Nah, promosi ini meskipun yang namanya promosi itu pasti berbayar ya, tapi biaya yang akan saya sharingkan itu sangat fleksibel dan sangat terjangkau ya. Jadi pertolongan pertamanya seperti ini dulu nih ya. Next. Sebelum kita lanjut, kita coba lihat dulu. Populasi Indonesia ada 272 juta. Ya, tapi pemakai handphone ya, smartphone ya, itu ada 338 juta. Banyak satu orang punya 2 atau 3 handphone. Kemudian internet users di Indonesia ada 175 juta orang. Ya, saya nggak yakin yang langganan majalah, langganan kabel TV, langganan surat kabar ada 175 juta orang. Tapi ada 175 juta orang pengguna internet yang bisa kita jangkau setiap saat. Ya. Selain itu juga ada 160 juta pengguna sosial media. Ya. Kalau kita cukup jeli, kita bisa jangkau. Ini hanya ngomongin Indonesia. Tapi kalau market Bapak Ibu di sini global, ya pasti angkanya lebih gila lagi ya. Intinya dari 272 juta orang Indonesia, lebih dari setengahnya itu sudah internet users. Ya, jadi kita harus tahu nih. Nah, setelah kita tahu berapa banyak pengguna internetnya, nah kita harus tahu perilaku mereka. Perilaku mereka ternyata seperti ini. Ini Januari 2020 dan sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi, orang Indonesia pakai internet itu 8 jam sehari. Bayangkan, 8 jam sehari Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang dengan keadaan seperti ini, saya yakin itu angkanya bisa 10-12 jam. Pokoknya selagi mereka tidak tidur, pasti terkoneksi dengan internet. Ya, 8 jam ini sebelum pandemi. Nah, kalau kita lihat sosial medianya itu 3,5 jam dulu ya sebelum pandemi. Sekarang saya yakin banget 6 jam itu pasti ada. Ya, kalau kita lihat, jadi jauh di atas mereka nonton TV. Kalau kita sudah tahu seperti ini, kalau kita ngomongin promosi, kan susah juga untuk promosi di TV ya, terlalu mahal. Itu hanya segelintir brand yang bisa, tapi kebanyakan orang nggak mampu iklan di TV. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bet kita terbaik adalah ya udah kita iklannya atau promosinya di sosial media atau di internet. Itu yang akan saya bagikan ya. Nah, kalau kita bicara vaksinnya apa sih? Kita semua lagi sakit nih. Bisnis kita mungkin semua lagi sakit. Kita butuh obat atau butuh vaksin. Vaksinnya apa? Vaksinnya ya ini, promosi digital marketing. Nah, kalau kita bicara digital marketing itu sangat luas, Bapak Ibu. Ya, saya akan simplifikasi aja seperti ini. Pertama, kita iklan yang namanya Google Display Networks ya, atau GDN, suka disebut GDN. Ini adalah iklan yang bergambar ya, bisa animasi atau gambar still, itu yang adanya tampilnya di media partnernya Google. Bisa detik.com, bisa kompas.com, bisa cnnindonesia.com, atau bisa dimanapun ya, yang kita bisa pilih mau di mana. Ya, itu enaknya kita bisa pilih. Kedua, yang namanya Google Text Ads. Mungkin teman-teman di sini pasti sudah familiar ya. Kalau kita nyari sesuatu sebelum hasil yang organik, di atasnya itu pasti ada iklan. Nah, iklan ini berbasis keywords. Misalnya kita jualannya baju muslim ya,
kita bisa beriklan dengan kata kunci baju muslim. Tapi ada sesuatu yang juicy lagi di sini. Nanti saya akan sharing ya. Ketiga, YouTube Ads ya. Di masa-masa pandemik ini biasanya orang berjam-jam nonton YouTube ya. Kenapa kita nggak jangkau mereka di sana gitu ya? Sudah ada orang ratusan juta, 100 juta lebih dan berjam-jam di YouTube. Ya udah, kalau memang produk kita cocok ya kita bisa sesuaikan dengan video yang mereka tonton. Nah, yang keempat adalah sebetulnya Facebook dan Instagram Ads. Ini kan karena satu company saya jadikan satu. Ya, ini adalah satu market yang besar sekali dan enaknya di sini itu bisa interest based. Misalnya kita jual produk yang kuliner ya, kita bisa cari orang-orang yang memang hobinya kuliner ya. Di sini tuh sudah ada ready to buy customers ya. Jadi benar-benar sudah siap belanja sebetulnya ya. Coba tanya diri sendiri, Bapak Ibu selama masa pandemi ini order online nggak, Tokopedia nggak, atau Lazada nggak ya? Pasti sudah karena nggak tahu mau ngapain di rumah ya. Kalau dananya memungkinkan biasanya pasti belanja online. Gitu. Nah disinilah kita jangkau mereka. Caranya gimana nanti saya akan jelaskan sedikit. Dan yang saya senang di sini sebetulnya empat-empatnya ini itu budgetnya fleksibel sekali dan sangat terjangkau. Ya, jadi vaksinnya di masa-masa pandemi ini atau obatnya adalah ini promosi digital marketing. Kalau kita bicara iklan surat kabar, iklan TV itu udah harganya udah sangat tidak terjangkau, ya. Nah, kalau kita bicara Google Display Ads atau GDN, ya, kita lihat coba ini semalam saya buka CNN Indonesia, ya, cnnindonesia.com. Yang pertama di paling atas, sebelum saya bisa baca berita apapun, paling atas itu ada iklan dari sebuah universitas, UMN, ya. Raih beasiswa sampai dengan 100%. Ya, itu udah menjegal kita dulu di atas, meskipun kita nggak butuh, kita udah lihat UMN gitu ya. Jadi udah branding nih, ya. Kemudian di bawahnya lagi sebelum saya baca berita ada Ronaldo sama Messi, udah ada kelihatan dulu nih belanja, ada gratis ongkir, belanjanya di Alfacart, Alfamart, ya. Jadi meskipun saya nggak butuh, ya, yang penting saya udah lihat dulu gitu, ya. Biayanya tuh sangat terjangkau. Anda bisa pasang iklan di sini mulai dari 20 ribuan rupiah per hari sudah bisa. Ya, tapi tentunya nanti disesuaikan dengan budget produk atau perusahaan Anda masing-masing ya. Jadi 20 ribu sehari saya yakin sesusah-susahnya apa kita mungkin bisnis masih mampu lah ya. Intinya biayanya sangat terjangkau dan sangat fleksibel. Kedua, yang enaknya kalau display network ads ini, meskipun dia nggak lihat calon customer kita nggak belanja atau nggak klik, di mana kita nggak bayar, dia paling nggak sudah ingat nama kita, nama brand kita, ya, Alfamart, Indomart atau UMN dalam hal ini, ya. Bayar hanya jika ada yang klik, enaknya di situ. Nah, kalaupun kita nggak ada yang klik, namanya, nama kita, nama brand kita sudah diingat orang, gitu, ya. Di zaman-zaman seperti ini, kalau kita nggak iklan, yang pasti sales akan diraih oleh kompetitor kita yang lain yang beriklan. Ya, meskipun misalnya contoh di sini Alfamart sama Indomart gitu ya. Dia udah mengingatkan sebelum saya baca berita-berita penting, oh, Alfamart bisa yang nganter gitu. Ya, jadi sudah diingatkan dulu ya. Meskipun kita nggak klik, kita nggak bayar ya pengiklannya, branding kita masuk, jalan gitu. Itu enaknya ya. Itu Google Display Ads, GDN. Contohnya lagi nih, di masa-masa seperti ini kan semua orang nonton film, Netflix ya. Nah di sini pesaingnya iFlix pasang iklan di kompas.com. Nah pasangnya ini di Google AdWords ya, tentunya dengan budget berapa duit sehari, mau daerahnya mana, interestnya apa, umurnya berapa itu bisa dipilih ya. Nah saya masih mau ingatkan teman-teman di sini, mungkin Pak Tri juga yang lain masih ingat Agoda. Ya. Masih ada yang belanja tiket atau hotel di Agoda? Kalaupun ada sedikit sekali mungkin ya Pak Tri ya. Betul Pak. Kebanyakan sudah belanjanya di pesaingnya yang masih getol ngiklan. Tapi kalau dulu ya semua orang belanjanya ke Agoda. Ya kenapa nggak Agoda lagi? Karena mungkin namanya sudah agak lupa gitu. Ya, yang pesaingnya lebih sering iklan. Nah itu ya. Jadi bahayanya kalau Anda di masa-masa sulit ini nggak eksis, nggak promosi, ya itu akan dilupakan.
Soalnya ini zaman yang sangat informatif ya. Informasi itu banyak sekali dan cepat sekali. Kalau Anda nggak eksis, ya udah Anda dilupakan. Ya, itu yang namanya Google Display Ads atau Google Display Network, GDN. Nah, kalau Google Text Ads seperti gimana? Ya, sama ya. Misalnya saya buka google.co.id, saya mau cari Ace Hardware. Saya ketik Ace Hardware, ternyata ada orang lain yang bukan Ace Hardware yang beriklan di atas. Ya, ini adalah monotaro.id ya. Jualannya sih sebetulnya sama sih ya, barang-barang kebutuhan rumah tangga dan kantor segala macam. Bahkan mungkin dia bisa toko Ace Warehouse, saya nggak tahu tuh maksudnya apa. Tapi intinya orang mau cari Ace Hardware dijegal dulu sama kompetitornya. Nah, bayangkan kalau Anda misalnya ya, Anda punya kompetitor yang sangat sering dicari orang. Anda bisa pasang iklan dengan kata kunci namanya dia seperti ini. Monotaro yang hijau ini pasang iklan dengan kata kunci hardware atau Ace Hardware. Ya, paling enggak orang tahu dulu, oh ada alternatif ya sekarang, Monotaro ID. Kan kalau Ace Hardware-nya sendiri, tokonya ya kita nggak bisa datang, tutup mungkin ya. Sebagian besar mungkin tutup. Ya bisa online sih, tapi paling enggak si monotaro.id ini udah dapat branding. Setiap orang nyari Ace Hardware, dia sudah nongol duluan. Ya, jadi itu sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya. Dan ini memungkinkan di Google Text Ads. Ya, jadi Anda sekarang sudah mungkin punya ide-ide nih ya, kompetitornya siapa? Kita pasang iklan dulu di sana. Nah, apakah ini efektif? Coba kita lihat. Ini ada satu teman dan klien saya yang pasang iklan, ya. Kebetulan beliau juga mungkin hadir di sini. Ini chat saya dengan beliau semalam, ya. Namanya sengaja saya tutup, ya. Saya tanya yang hijau ini saya, Pak, bagaimana sales selama COVID ini? Ya, ada perbaikan nggak sejak rekomendasi kami yang lalu? Jadi kemarin itu dia sempat konsultasi, saya kasih beberapa input, ya. Kemudian dijawab oleh beliau, bagus banget Pak, katanya. Sejak konsultasi ini sales saya naik tajam. Nah, saya malah kaget gitu ya. Kok bisa gitu ya? Ternyata begini. Bulan April saja itu ada 102 inquiries. Ya, di masa-masa di mana satu dunia lagi pusing sama COVID ya. Ada inquiries 102, tapi beliau ini proyeknya lumayan besar ya. Jadi 102 ini kalau misalnya 5 aja jadi customer itu kita ngomongin bisa puluhan miliar gitu ya. Dia bilang trafficnya itu ke web di-boost dari AdWords. Jadi saya sementara waktu dia bertanya, saya sarankan, nanti di bawah ada ya, jadi saya sarankan promosi Pak. Nah, beliau ini sama nanyanya, promosi lagi zaman susah begini. Saya bilang, promosi, percaya saya deh. Ya. Terus dia bilang, alhamdulillah semua tuh dari online katanya. Ya, ya udah. Jadi bulan April, di mana satu dunia lagi sepi, dia bisa dapat 102 calon customer dalam satu bulan. Intinya adalah kita harus jeli melihat peluang. Makanya di awal saya bilang kan, kita harus positive thinking dulu. Ya, masalah berapa besarnya pun akan lewat. Kalau kita terlena dalam masalahnya, fokus ke masalahnya, kita akan habis juga gitu ya. Positive thinking, kita mesti jeli melihat peluang. Dalam kasusnya kawan saya ini, klien saya ini, melihat peluangnya tuh gimana? Gini. Jadi beliau ini sebetulnya ekspor, ya ekspor. Tapi semua kan lagi sepi. Saya bilang begini, cari negara yang COVID-nya nggak parah, Pak. Ya, satu dunia kan memang COVID-nya ada lah ya, tapi ada juga kan negara yang COVID-nya ya mungkin meninggalnya 1, kasusnya 20 gitu ya. Ternyata ada ya. Jadi beliau ini pasang iklan Google Ads, pasang iklan. Nah inilah hasilnya. Dalam satu bulan itu 102 calon customer baru, lumayan sekali ya kalau menurut saya. Kemudian gunakan Google Text Ads ya. Ini hasilnya 102. Meskipun lagi krisis, meskipun lagi susah, tapi pasti ada juga proyek yang masih jalan. Masih ada juga bisnis yang masih jalan. Nah, kalau kita nggak beriklan, yang pasti kita akan makin celaka kalau menurut saya, gitu ya. Nah, beliau ini by the way sudah ekspor ke 90 negara seluruh dunia ya produknya ini. Nah, waktu bulan Maret kan kantornya dirumahkan gitu ya. Sempat bingung juga sih beliau ini ya. Jadi saya bilang
Ya udah nggak apa-apa kerja dari rumah, tapi pasang iklan cari negara yang COVID-nya nggak begitu parah dan proyeknya masih jalan. Nah ini hasilnya teman-teman ya. Jadi sebetulnya jangan galau dulu ya, cari peluang dulu, positive thinking ya. Kemudian YouTube Ads ya, YouTube Ads atau organic ads gitu ya. Kalau kemarin saya buka YouTube, yang pertama muncul sebelum video-video ini ada video 4, di atas itu adalah iklannya Tokopedia. Ya. Perusahaan sebesar Tokopedia saja masih ngiklan, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman punya usaha, punya bisnis ini, kalau di masa-masa sulit ini saya sarankan juga iklan, tapi budgetnya disesuaikan. Jangan seperti Tokopedia, itu udah luar biasa sekali ya. Tapi intinya tetap promosi. Nah, saran saya di YouTube ini seperti ini. Jadi kebanyakan orang di rumah nonton YouTube, nonton video, nonton Netflix segala macam ya. Saran saya kita persiapkan calon customer kita. Pertama, ya contoh yang kepikiran sama saya begini, buat virtual tour bisnis Anda. Kalau Anda bisnisnya properti, kalau Anda bisnisnya travel, Anda bisnisnya kuliner, Anda bisnisnya otomotif, atau bahkan fashion sekalipun, Anda buat video. Anda buat video di channel Anda, Anda buat channel dulu, Anda buat video, ya. Anda displaykan produk-produk Anda. Jadi jangan nggak ngapa-ngapain di masa seperti ini. Anda buat video, buat virtual tour, supaya apa? Supaya nanti kalau COVID-nya sudah selesai, bayarnya tuh atau calon bayarnya sudah tahu informasi produk Anda. Dan kalau memang COVID-nya benar-benar sudah selesai, mereka siap belanja. Kalau Anda nggak buat video, Anda nggak ngapa-ngapain, Anda nggak promosi, ya tambah parah nanti. Setelah COVID-nya selesai, Anda juga nggak akan kemana-mana. Ya, jadi saya sarankan buat virtual tour atau videonya nggak usah yang canggih-canggih ya. Anda bisa buat pakai HP yang lumayan ya. Kemudian Anda bisa edit pakai aplikasi-aplikasi yang free, yang gratisan. Tapi kalau Anda punya budget, Anda bisa suruh profesional buat video yang lebih bagusan ya. Tapi intinya buat sesuatu, lakukan sesuatu. Jangan diam-diam saja. Ya. Kalau Anda makin diam-diam saja makin celaka nantinya, ya. Nah, kalau Facebook dan Instagram Ads sebetulnya sama ya. Tapi ini cocok sekali untuk branding. Kalau Anda lihat yang sebelah yang pertama, gambar yang pertama, ini ada satu property agent itu sebetulnya di Amerika. Dia memasarkan apartemen dan rumah di California. Dan dia menyasar orang Indonesia. Ya mungkin, saya nggak tahu, ini mungkin persepsi mereka di sana di California lebih aman gitu ya. Kalau beli rumah kan sekarang semua orang yang punya uang pun lebih galau kan. Mereka takut akan keselamatannya gitu. Oh iya ya, kalau saya tinggal di Amerika mungkin lebih oke nih gitu ya, lebih aman gitu ya. Tapi jangan di Amerika bagian timur ya, itu gawat sekali. Kalau di Amerika bagian barat, di Hollywood, di California, di LA kan aman ya. Jadi Anda pasang iklan ya, Anda pasang iklan. Di sebelah kanan juga ada iklan juga, tapi iklannya tuh sembako ya, makanan. Ya, ini ada makanan bakso atau apa sih daging yang Bernardi, tapi yang penjualnya harnik.id. Ya, ini cocok sekali untuk branding teman-teman. Ya, meskipun Anda nggak beli, ya, Anda nggak klik, meskipun dia nggak bayar. Tapi kalau misalnya saya lagi mau jam-jam buka puasa gitu atau buat buka puasa besok, wah ada yang jual nih. Makanan gitu ya, saya pesen buat besok buka puasa gitu misalnya, ya. Jadi bisa aja impulse buying, nggak hanya branding, ya bisa aja impulse buying dan tingkatkan sales juga gitu, ya. Dan enaknya kalau di Facebook, Instagram itu kita bisa based on interest, kita bisa membidik orang yang suka kuliner, suka properti, suka apapun lah ya, suka tanam, cocok tanam ya, bisa lewat demografiknya, umur, jenis kelamin, daerah mana itu bisa dibidik. Ya, jadi bisa terjangkau sekali. Nah, di sini kan nomor 4 ya, intinya sekarang ini banyak sekali orang menghabiskan waktu tuh banyak sekali di sosmed. Nah, Anda sudah tahu mereka menghabiskan waktu di sosmed, ya udah Anda jangkau mereka ya. Dan enaknya juga sama seperti Google tadi, harganya itu sangat terjangkau kalau Anda tahu cara kerjanya gimana gitu ya, dan sangat fleksibel. Anda 20.000 sehari juga sudah cukup budgetnya, bisa beriklan ya. Tapi cukup atau nggak cukup nanti Anda sesuaikan sama produknya
ya. Dan kalau ditanya ini efektif atau enggak, ini sangat efektif, ya. Saya sendiri sudah bisnis saya yang lain itu juga saya sedang iklankan dengan Facebook dan Instagram, itu hasilnya lumayan, ya. Jadi meskipun kita dirumahkan segala macam, tapi omset sales tetap jalan, gitu ya. Itu Facebook dan Instagram. Ini kebetulan yang Instagram. Kalau yang Facebooknya seperti ini, ya. Jadi kalau Anda lihat di sebelah kanan dan di timeline kita itu ya, belajar trading emas, belajar falas, ya. Semua orang lagi di rumah, semua orang sedang galau mau ngapain nih, kalau bangkrut gimana atau apalah ya. Nah, kita ajarkan mereka, kalau kita lihat ini workshop ya, kebetulan workshop yang mengajarkan trading emas dan trading falas di bawahnya, ya. Yang sebelah kiri itu juga ada webinar, ya. Jadi mumpung calon customer Anda ada di rumah dan sedang mikir lagi mau ngapain, ya udah Anda sodorin. Ini loh, ya. Mungkin ini bisa jadi solusi untuk teman-teman gitu. Ya, jadi kalau dibilang efektif atau enggak, ini sangat efektif, ya. Selama kita tahu mencari target market yang tepat. Nah, kalau saya boleh minta di summary-nya apa sih selama 15-20 menit ini? Nomor 1, promosi. Saya sarankan Anda tetap iklan, ya, sesuai budget masing-masing. Saran nomor 2, summary-nya apa? Promosi juga. Ya, kenapa? Karena budgetnya sangat fleksibel. Justru lagi kompetitor Anda mungkin lemah, kita yang promosi, kita yang dapat omsetnya, gitu ya. Ketiga apa? Promosi juga. Kenapa? Karena begini, begitu COVID-19 selesai, ekonomi pulih, bisnis Anda sudah ada di depan. Kalau Anda nggak beriklan, Anda nggak promosi, Anda nggak ngapa-ngapain sekarang, ya. Begitu COVID-nya selesai, nasib bisnis Anda juga akan selesai, ya. Nah, kalau Anda lakukan hal ini, sebetulnya itu akan paling enggak Anda akan survive, ya. Mungkin Anda nggak akan profit gede-gedean, tapi paling enggak akan survive, ya. Bisa break even aja, bisa untung sedikit aja sudah bagus zaman-zaman segini, ya. Tapi kalau Anda tidak promosi dan promosinya nggak di digital marketing, malah makin akan susah, ya. Ya, itu mungkin yang akan saya sampaikan, ya. Jadi presentasinya sebetulnya seperti itu saja, ya, simple, ya. Terima kasih. Kita akan melanjutkan dengan tanya jawab. Oke, saya akan stop sharing dulu. Oke, terima kasih Pak Alex. Ya. Sangat interesting Pak Alex. Sambil kita menunggu pertanyaan dari peserta, Pak Alex, saya ingin bertanya Pak Alex. Ya. Sebagian menyampaikan Pak Alex, para pelaku bisnis menyampaikan iklan di masa COVID dengan iklan sebelum masa COVID ini lebih harus ekstra ketika di masa COVID karena responnya ada yang tinggi, ada juga yang tidak terlalu gitu Pak Alex. Nah, langkah yang tepat untuk iklan supaya efektif baik di sosial media atau di Google Ads tadi Pak Alex atau di YouTube, seperti apa sih Pak Alex? Begini, jadi saya sebetulnya juga dapat insight dari yang punya portal iklannya, saya nggak usah sebutkan, yang depannya G sama F ya. Sebetulnya masa-masa COVID ini masa terbaik untuk iklan. Saya juga bingung waktu dibilang begitu, masa sih? Mereka bilang betul. Kenapa? Soalnya banyak yang nggak iklan. Jadi iklan kita relatif lebih murah daripada dibandingkan mau lebaran tahun kemarin. Di mana semua orang iklan, dan akhirnya karena sistemnya bidding, jadi iklannya bisa lebih mahal. Nah sekarang ini mungkin ada 30-40%, saya nggak tahu persentasenya, yang tidak iklan. Jadi saya sudah lakukan sendiri dan saya sudah cek sendiri juga, memang dibandingkan tahun kemarin lebih nggak gila-gilaan harganya. Jadi dari harga pricing iklannya, Pak Tri dan teman-teman, ini sangat bagus timingnya untuk Anda ngiklan. Tapi kalau masalah hasil iklannya kurang baik, mungkin iklannya kurang tepat sasaran. Ya, mungkin iklannya kurang tepat sasaran. Bisa ditweak lagi mungkin umurnya, demografiknya atau interestnya. Jadi kalau saya sih dari pihak saya ya, dan sudah dikonfirmasi oleh mereka, ini saat yang tepat. Soalnya nggak serami tahun lalu yang iklan.
Begitu Pak Tri. Sahabat brand, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.